Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syahru Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi kembali bisa bersilaturahim menemani Anda semua pemirsa Metro TV dan juga jamaah yang kali ini hadir di Masjid Al-Ikhlas di Pantai Indah Kapuk. Kita akan sama-sama kali ini untuk belajar bersama-sama li talabil ilmi dan juga meningkatkan hasanah keimanan dan ketakwaan kita untuk belajar di bulan suci Ramadan terkait dengan bulan suci Ramadan yang tak hanya penuh maghfirah dan rahmat ini, namun juga dikenal sebagai bulan tarbiyah atau pendidikan bagi kita semua akhlak muslimin dan muslimat. Dan terkait dengan hal ini telah hadir di tengah-tengah kita akan sama-sama belajar dari guru kita semua. Ini beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Prof bihudurikum kali ini. Tafadhol Prof, maudah hasanahnya terkait dengan bagaimana bulan suci Ramadan ini yang tidak hanya terkenal dengan bulan penuh maghfirah, ampunan dan juga rahmat, namun juga penggemblengan pendidikan akhlak bagi kita umat muslim. Tafadhol Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para pemirsa Metro TV dimanapun juga berada, saya akan mengawali dengan topik ini dengan sebuah kisah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan makin banyak followernya di situ, semakin cemburulah kaum kafir Quraisy. Tiba puncaknya kebencian mereka itu bersekongkol, bersatu padu seluruh etnik, kabilah-kabilah kafir Quraisy ya, untuk memusnahkan Islam dan umat Islam. Bayangkan, memusnahkan Islam dan umat Islam, berarti akan ada pembunuhan, penghilangan etnik, ya, ada genosid itu. Nah, manusia merencanakan, kan Tuhan yang menentukan, ya kan. Nah, pada saat itu bulan suci Ramadan tiba. Mungkin menganggap bahwa bulan suci Ramadan itu umat Islam itu lemah, gak bisa berperang. Kan dulu kan perang itu pakai pedang, lari-lari, loncat, turun kuda. Umat Islam sedang puasa tentu tidak kuat seperti itu. Malah justru kebalikannya. Ya, bulan suci Ramadan umat Islam itu dikepung berbagai macam pasukan elit, berbagai etnik. Saking yakin mereka itu pasti akan menang. Istrinya pun juga dibawa, permaisurinya, bikinkan kemah-kemah VIP di Madinah untuk merayakan pesta pemusnahan Islam dan umat Islam. Udah nggak ada yang mengganggu lagi. Lalu apa yang terjadi? 1 banding 80 orang. Satu pasukannya Rasulullah, dan pada umumnya mereka itu orang tua-tua. Senjatanya pun juga ya tumpul-tumpul. Melawan pasukan elit, anak-anak muda, kemudian senjatanya canggih-canggih. Dan pada saat dikepung Rasulullah SAW, disitulah Rasulullah berdoa dan tidak pernah kelihatan doa seperti itu. Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya oleh Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu. Ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, punahlah sudah Islam sebelum waktunya. Prematurlah Islam itu. Kalau kalah perang Badar, kita nggak ada di sini, Bu. Setelah Rasulullah berdoa, tiba-tiba ada angin puting beliung menerbangkan kemah-kemah VIP-nya, menerbangkan kuda-kudanya. Yang menarik adalah pelepah-pelepah kurma berterbangan karena leher-leher putus, karena
lebih tajam dari pedang karena dada-dada terbelah. Belum lagi ada tentara berjubah putih turun dari langit, penuh padang pasir. Nabi tidak melihat dengan pasukannya. Angkat tangan mereka. Setelah itu dirantai di masjid. Ya. Nabi minta kepada sahabat, wahai sahabat, ini tawanan perang ini diapakan? Umar bin Khattab, Rasulullah, kita selesaikan secara adat. Laki-lakinya dibunuh, dieksekusi, perempuannya diperbudak. Abu Bakar, maaf ya Rasulullah, saya tidak setuju. Ini bukan orang sembarangan, ini menteri, ini pejabat, ini orang pintar, ada pejabat-pejabat tinggi. Bagaimana kalau kita manfaatkan kepintaran-kepintaran mereka untuk membebaskan Madinah dari buta huruf, dari buta keterampilan? Ya. Saya setuju pendapatnya Abu Bakar, dan kumpulkan masyarakat Madinah, mulai dari gadis-gadis, 20 orang satu kelas yang berminat untuk salon pengantin, salon kecantikan. Ya. Jadi dikumpulkan di masjid anak-anak Madinah itu, perempuan-perempuan Madinah, bebaskan tawanan perang tukang hias permaisuri, tukang rias kan. Hei kamu, kami bebaskan, tapi ajari kecantikan, ya, salon terhadap anak-anak kami. Siap Rasulullah. Kemudian jangan lebih dari 20 orang. 20 orang satu kelas. Siapa yang berminat untuk menyemak kulit, kumpulkan tawanan perang. Saya Rasulullah, kamu kami bebaskan, tapi ajari keterampilan menyemak. Didukung oleh Menara Syariah PIK 2, ikon Islamic Financial Center terbesar se-Asia Tenggara. Berlokasi di CBD PIK 2, 1 menit dari Gate 1 Tol PIK 2. Dekat pusat wisata dan kuliner. Dilengkapi lobi elegan, ruang kerja modern, serta sarana ibadah Masjid Al-Khairiyah. Menara Syariah PIK 2, pilihan untuk meningkatkan citra bisnis Anda. Didukung oleh Syukran katsiran, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdallah Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar, masih dari Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Kita akan sama-sama belajar terkait dengan bulan suci Ramadan yang tak hanya menjadi bulan maghfirah dan penuh rahmat, namun juga sekaligus sebagai bulan pendidikan dan pengembangan untuk akhlak kita umat muslim. Prof, tadi paparan yang sangat indah dari Rasulullah yang mencontohkan di bulan suci Ramadan ini begitu mulia akhlak beliau, dan memang sejatinya Rasulullah itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tafadhol, Prof. Iya. Kota Madinah itu kan sebetulnya nama aslinya itu Yathrib. Yathrib itu banyak teori tentang hal perubahan nama ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwa terambil dari kata Asiris. Asiris itu di hilir sungai Nil, ada pengungsian besar-besaran karena tidak tahan dengan penderitaan kekejaman Fir'aun pada waktu itu, maka dia nyebrang ke Laut Mati, mencari perkampungan baru di kawasan padang pasir itu. Maka perkampungan itu disebut dengan Yathrib, yang mengambil nama kampungnya di Mesir sana. Ada lagi yang mengatakan dari Yathrib itu semacam koin ya. Tapi kalau saya cenderung mungkin yang pertama ya, karena biasakan transmigrasi itu. Misalnya transmigrasi di Bali ke Sulawesi Tenggara, nama desanya di Bali itu dia pindahkan juga menjadi nama desanya juga di situ. Nama kecamatannya di Jawa Tengah dipindahkan kecamatannya di Sulawesi Barat itu, misalnya kecamatan Wonomulyo ya. Kemudian juga di Papua sana itu
diambil nama kecamatannya di Jawa, menjadi nama kecamatan pula juga di situ itu. Nah, jadi itulah. Nah, lalu konotasinya adalah daerah orang kalah. Jadi Nabi itu suka pencitraan positif ya. Jadi Nabi kita ganti namanya Yasrib menjadi Madinah. Madinah itu artinya madani, tempat berbudaya. Lawannya itu Badawa. Kalau Badawa itu primitif, madani itu berbudaya. Madani itu sama dengan artinya al-hadarah. Kalau hadarah itu hadir, dulu masih saya ingat waktu di sekolah itu Nasruddin Umar hadir, I am here, saya di sini. Jadi menetap di tempat. Karena masyarakat Arab dulu kalau musim panas tiba dia lari ke utara, gulung kemahnya. Tapi 6 bulan berikutnya, ya ketika musim dingin tiba, dia gulung kemahnya pindah ke bagian selatan lebih hangat. Bagaimana bisa membuat satu kebudayaan kalau masyarakatnya nomaden, pindah-pindah tempat? Nabi menancapkan kita permanen di sini. Masyarakat yang permanen di tempat itu disebut madani. Nah, masyarakat melakukan pendidikan pencerdasan umat di masjidnya itu dipakai sebagai tempat untuk mendidik masyarakat. Ya. Di bawahnya itu ada kelas-kelas. Bahkan ada penginapan yang dikelola oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah itu direktur eksekutifnya kalau bahasa kerennya ya. Pundi-pundi itu dipisahkan, ada pundi-pundi tentang zakat, ada pundi-pundi tentang wakaf, ada infak, ada hibah, ada sedekah, ada jariyah, ada luqata, ya, ada fai harta rampasan atau ganimah. Kemudian juga ada pundi juga yang disebut dengan mudharabah musyarakah, ya, hasil transaksi dan sebagainya. Kemudian ada juga penginapan untuk dari kampung lain, penginapan dari internasional tamu VIP juga lain. Nah, jadi pengelolaan space masjid Nabi yang sedikit itu yang digunakan Abi Hurairah untuk efisien efektif, luar biasa. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana banyak orang datang ke masjidnya Rasulullah untuk belajar. Nah, kita juga di sini nanti di Masjid Al-Ikhlas ini ada kajian-kajian, mungkin sesudah duhur, sesudah salat asar, ada pengajian-pengajian di sini. Kemudian juga sesudah salat tarawih, sebelum salat tarawih sudah salat isya. Di sini juga kita akan ada pengaturan-pengaturannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar daripada tradisi Rasulullah di Madinah. Bulan Ramadan itu betul-betul bulan produktif. Kenapa disebut bulan produktif? Semua peperangan Rasulullah yang terjadi pada bulan suci Ramadan menang mutlak. Ya. Dan semua perencanaan yang dilakukan Rasulullah di dalam bulan suci Ramadan itu sukses. Jadi sejarah Islam itu adalah sejarah bulan suci Ramadan. Prestasi-prestasi penaklukan pernah kita bahas dulu ya. Tapi saya ingin kita fokus pada kesempatan ini. Mari kita menjadikan at-ta'dibul akhlak, pendidikan akhlak di bulan suci Ramadan ini. Tadi disebutkan bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan mulai dari nol. Dan bukan juga membuldozer nilai-nilai yang sudah lama itu dibuang semuanya, enggak. Itu kerugian besar kalau kita merontokkan, meruntuhkan, mengusir atau menghilangkan kebudayaan yang sudah ada. Apa yang bagus kita pertahankan, apa yang lebih bagus kita terima. Jadi Nabi itu bukan mulai dari nol. Innama bu'ithu liutammima, aku diutus untuk menyempurnakan. Ada hadis lain lagi mengatakan bahwa ibarat sebuah rumah itu ada genteng yang belum dipasang. Aku bertugas untuk memasang genteng yang belum dipasang itu. Jadi bukan mulai merontokkan semua bangunan yang ada, mulai membangun dari nol, itu bukan. Itu terlalu kerugiannya banyak banget. Jadi kita itu peradaban itu dibangun dari bawah sampai ke atas, dilanjutkan oleh para nabi. Pembangun peradaban dulu kan nabinya Islam juga, nabinya Allah juga, yaitu Nabi dan Nabi Ibrahim, anak cucunya nanti itu ada yang namanya Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, ada nanti anak cucunya lagi Nabi Isa membawa agama Nasrani, ada lagi anak cucunya versi istri yang keduanya itu turunannya Nabi Ismail, turunan Ismail itu nanti
melahirkan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Saya kira begitu. Baik, syukran jazilan Prof telah mengingatkan kita semua akan pentingnya bagaimana di bulan suci Ramadan ini tidak hanya bulan untuk kita rebahan aja, mentang-mentang tidur adalah ibadah, tapi juga di kesempatan emas bagi kita untuk terus menuntut ilmu, untuk memperkaya hasanah Islam kita agar bisa berujung pada akhlakul karimah yang kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, bagi audiens saya jamaah di sini untuk bisa bertanya langsung kepada Prof Nazar di sini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Haja Ina dari dari Masjid Ta'lim Nur Alifah, Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Prof, saya mohon izin bertanya, karena bulan suci Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka pertanyaan saya, apa saja aspek pendidikan yang Allah tanamkan melalui puasa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Prof. Pertama, Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya mengendalikan diri melalui puasa. Ya, menekan nafsu, menekan pikiran, jangan terlalu liar kemana-mana, menekan keinginan, menekan. Jadi kalau siapa yang mampu mengendalikan, menjinakkan dirinya sendiri, maka itu adalah ciri-ciri manusia sukses. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengajarkan bagaimana caranya beribadah dengan baik. Apa itu sholat tarawih, ya. Apa itu iktikaf, apa itu sholat lail, apa itu buka puasa, bagaimana caranya untuk berpuasa. Itu pembelajarannya pada bulan suci Ramadan. Di samping itu juga ada pembelajaran untuk bagaimana menciptakan keluarga sakinah. Ya, ada pendidikan untuk calon orang mau kawin itu kan. Ada yang mau kawin, ada semacam kursus. Kalau di sini Kementerian Agama itu kursus calon pengantin lah. Pranikah. Jadi kalau kita memang ada kumpulan masyarakat seperti ini, paling bagus untuk dijelaskan siapa ibu-ibu yang punya uang sekian itu sudah harus memberikan zakat malnya, zakat profesinya. Siapa yang punya kambing di atas sekian maka itu harus mengeluarkan zakatnya. Ya. Siapa yang ada utang puasanya tahun lalu belum diinikan, ya harus digantikan sebelum Ramadan itu tiba. Jadi pembelajaran fikih ibadah dilakukan di masjid, pembelajaran keterampilan dilakukan di masjid, pembelajaran kebahasaan dilakukan di masjid, bahkan juga untuk pengajaran sahabat-sahabat senior itu di bulan suci Ramadan. Ramadan itu datang berbagai macam daerah itu ya, karena pada masa Nabi itu belum terlalu luas umat Islam itu berkembang ya, hanya masih kota Mekah, Madinah, Yaman, Baghdad, kemudian Syria. Tapi pada masa Umar itu Islam itu berjaya itu sampai menyeberang ke Afrika, Mesir, ya Sudan, kemudian Lebanon, ya, kemudian menyeberang sampai ke India, menyeberang sampai ke Persia, dan juga sampai ke Indonesia pada masa Utsman bin Affan. Itu sudah ada pedagang Arab menginjakkan kakinya di Indonesia ketika akan menuju ke China. Waktu yang paling bagus untuk memberikan pembelajaran fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasa, dan berbagai macam disiplin-disiplin keilmuan pada bulan suci Ramadan. Iya. Baik, syukran Prof sudah mengingatkan kita bagaimana bulan suci Ramadan ini sarana yang paling tepat untuk beragam pembelajaran. Tadi pembelajaran pengendalian diri, pembelajaran bagaimana melakukan ibadah dengan baik dan benar, dan juga terakhir bagaimana pembelajaran ini bisa banyak sekali berimpak pada akhlak yang akan diharapkan menjadi akhlak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV.
Didukung oleh Didukung oleh Baik, syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islamatoru TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar dari Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan hasanah keislaman kita, khususnya terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan yang menggembleng atau memberikan sarana pembelajaran untuk kita menggembleng akhlak kita sebagai muslim yang lebih baik lagi. Prof, tadi saya tertarik dengan yang digarisbawahi Prof pertama kali, ya ini sarana untuk pembelajaran pengendalian diri atau sabar di situ. Ini salah satu hal yang agak susah dan belajarnya sampai sekarang untuk sabar ini bagi saya. Ada paparan lebih lanjut nggak Prof terkait dengan bagaimana keutamaan sabar itu sehingga diutamakan untuk belajar mengendalikan diri di bulan suci Ramadan ini? Tafadhol Prof. Iya, pembelajaran pengendalian diri yang paling efektif itu puasa. Coba di kulkas ibu kan penuh, ada cendolnya, ada kopinya di situ, nggak ada yang lihat. Itu merdeka, itu halal kok. Jangankan itu, suami istri kan juga itu halal. Tapi nggak boleh dilakukan siang hari Ramadan. Ya kalau nggak ada pengendalian diri, bahaya itu. Makanya itu latihan untuk menahan diri meskipun halal, apalagi yang haram. Nah itu. Kemudian juga pembelajaran Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kan turunnya pada bulan suci Ramadan ya kan awalnya. Dan dengan demikian banyak sekali pembelajaran baru dalam masyarakat itu pada waktu bulan suci Ramadan. Dan banyak sekali ayat-ayat itu yang turun pada bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita juga kan yang penuhi dakwah di mana-mana, di TV, di radio, di mal-mal, di masjid-masjid, bahkan di TV itu kita lihat ya, yang tidak penceramah itu juga tiba-tiba menjadi penceramah, pelawak pun juga itu berceramah. Jadi pendidikan itu ada di mana-mana pada bulan suci Ramadan. Di mal-mal sudah pakai jilbab, pakai kerudung, walaupun non-muslim. Itu bentuk toleransi. Gak ada yang merokok di sembarang tempat. Ya, kemudian barnya, restorannya itu pun juga ditutup dengan kain gelap. Jadi itu mendidik orang untuk jangan mendemonstrasikan perbedaan di tengah orang yang berpuasa. Nah, itu kan pendidikan umat yang paling bagus. Toleransi, pendidikan toleransi. Jangan mentang-mentang tidak muslim tapi seenak-enaknya mendemonstrasikan makan di depan keramaian, merokok di dalam kereta, di bus. Kasihan orang itu berpuasa itu terpaksa tahan napas tuh karena nggak mau menghirup bau rokok. Nah, banyak sekali aspek-aspek pendidikan pada bulan suci Ramadan. Terima kasih. Baik, Prof, saatnya kita memberi kesempatan lagi kepada para jamaah di sini untuk bertanya langsung kepada Prof Nazar di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nela dari Majelis Talim Al-Barokah, Kapuk Cengkareng. Mohon izin Prof untuk bertanya, mengapa puasa menjadi sarana paling efektif untuk melatih sabar dibanding ibadah lainnya? Terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Iya, karena dalam bulan puasa itu banyak sekali larangan. Larangan itu kan kalau orang nggak punya kesabaran itu nggak betah itu. Apa-apa yang dilarang pada siang hari Ramadan, dilarang berhubungan suami istri walaupun itu halal, dilarang makan minum walaupun itu tidak haram ya. Kemudian juga tidak boleh membicarakan aib saudaranya sendiri ya. Nggak usah, kalau Rasulullah masih hidup, jangan-jangan Rasulullah, hai umatku, selama bulan suci Ramadan jangan pegang handphone dulu, pegang mushaf Al-Quran. Tapi kan kita bisa ngaji
pakai handphone, tapi handphonenya kan keluar masuk di toilet. Karena kalau mau taruh di luar toilet dicuri orang. Tapi kalau mushaf nggak pernah masuk di toilet ya kan. Jadi mana lebih berkah? Baca Quran melalui handphone atau baca Quran melalui mushaf? La yamassuhu illa mutahharun, jangan menyentuh sebelum bersih. Jadi ini barang suci. Jadi lebih berkah. Nah, jadi itulah kenapa disebut pendidikan kesabaran pada bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan banyak sekali larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan bagi orang yang berpuasa. Tolok ukur keberhasilannya tuh seperti apa Prof bagi seorang muslim yang lulus ujian kesabaran di bulan Ramadan ini Prof? Pertama kita bisa menilai diri sendiri, ada nggak perubahan? Kalau masih lancar-lancar aja melakukan dosa, padahal sudah lewat Ramadan, berarti kita nggak dapat apa-apa dalam Ramadan. Kamin saimin laisa lahu jazaa illa ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang sudah berpuasa Ramadan, tapi tidak ada yang diperoleh kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Perilakunya nggak ada yang berubah. Masih suka bohong, masih suka membicarakan aib orang lain, ya, masih suka marah-marah, kemudian juga masih malas, dan perbuatan-perbuatan yang negatif masih berlanjut sesudah mereka itu berpuasa. Itu puasanya nggak efektif. Puasa yang efektif itu ngerem mulutnya untuk tidak ketawa terbahak-bahak. Ya, selama mulut ini masih dipakai ketawa terbahak-bahak, itu Ramadan itu nggak ngefek itu ya. Rasulullah pernah menjumpai kerumunan anak-anak muda. Ketawa ya mungkin semacam lawakan dari situ. Atau komedi-komedian itu. Nabi berhenti. Hai, lagi ngapain kalian? Para ketawa terbahak-bahak gitu. Seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kalian tidak akan melakukan itu. Pasti kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Ya, akhirnya pemuda itu berhenti. Nah, saya mohon kepada kita semuanya, bulan suci Ramadan itu jangan banyak ketawa Bapak Ibu. Banyak menangis lah. Tangisi dosa masa lampaunya. Masalahnya sekarang, TV-TV menyuguhkan kita dengan lawakan-lawakan tengah malam. Mestinya orang itu menangis tengah malam, masa diajak orang untuk ketawa terbahak-bahak di tengah malam. Enggak ada pelawak yang nganggur pada bulan suci Ramadan. Jangan-jangan ya itu agen-agen iblis mempengaruhi kita untuk banyak ketawa. Rasulullah bersabda, orang yang suka ketawa terbahak-bahak itu dicabut berkah wajahnya. Ya. Kalau habis ketawa terbahak-bahak Ibu, istighfar 100 kali. Ya. Kenapa? Karena muka itu enggak berwibawa itu kalau suka ketawa. Tersenyum simpul itu sunat, tetapi terbahak-bahak sampai keluar dari matanya itu mabuk namanya itu. Ya, kata Rasulullah, seandainya Anda tahu apa yang saya tahu, pasti lebih banyak matanya digunakan untuk menangis daripada ketawa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon betul, mari kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan pembelajaran, bulan untuk berubah. Kalau Ramadan tidak mampu merubah perilaku kita, apalagi yang bisa merubah kita? Berarti memang kita itu mungkin calon penghuni neraka itu. Kalau Ramadan tidak mampu merubah perilaku kita menjadi lebih baik, innalillah, astagfirullah. Jangan-jangan memang kita ditakdirkan untuk penghuni neraka. Tapi begitu Ramadan berhasil merubah pandangan hidup kita, ya, way of life kita itu berubah, kemudian juga bertetanggaan kita juga sudah mulai baikan, kemudian suami juga kita sudah mulai respect, kemudian anak-anak kita juga sudah mulai memaafkan, dan kemudian juga teman-teman di kantor itu kita punya pengertian yang lebih tinggi. Itu tanda-tandanya bahwa ada athar, ada bekas-bekas ibadah di situ. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, muncul tanda-tanda sujud di mukanya. Itu yang kita harapkan. Kira begitu. Baik, syukran jazilan Prof. Semoga asarus siam ya, mungkin tanda-tanda kita berpuasa ini agar senantiasa dinilai lulus oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, selalu bermuhasabah ya Prof ya. Kita evaluasi diri,
apa yang telah kita lakukan di sebelumnya, merenungi diri di bulan suci Ramadan adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan pemirsa, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Didukung oleh Taib sekalian jazilan, Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdallah Al-Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dan juga para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas di Pantai Indah Kapuk, masih membahas bagaimana Ramadan yang dikenal sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan bagi kita semua umat muslim. Prof, di surat Al-Baqarah ayat 183 difirmankan oleh Allah SWT bahwa kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Output terakhir adalah agar kita semua bertakwa. Sarana bulan tarbiyah pendidikan ini ujung-ujungnya juga untuk kita menambah takwa kita, Prof. Tafadhol, Prof. Iya, karena Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di mata Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan siapa yang paling beriman, siapa yang paling muhsin, siapa yang paling mukhlis, siapa yang paling banyak perbuatan baiknya, tapi siapa yang bertakwa. Takwa itu ukurannya lahir batin itu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun sulit. Wal kadhiminal ghaidh, mampu melakukan pengendalian diri. Wal afina 'anil nas, dan mau memberi maaf kepada orang lain. Itu lebih berat itu. Lebih gampang minta maaf daripada memaafkan orang. Maka itu disebutkan kriteria yang takwa itu wal afina 'anil nas, dan memberi maaf kepada orang. Nah, kalau kita sudah melakukan ini dengan habitnya, bukan dibuat-buat, bukan karena itu Ramadan, tapi itu menjadi kepribadian, maka itu adalah asar Ramadan yang sangat bagus. Ya, mari Bapak Ibu, betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan untuk perubahan perilaku, perubahan pikiran, perubahan jiwa, perubahan pendirian. Kalau selama ini kan kita masih suka ikut-ikutan sama orang lain, tidak punya kepribadian sendiri. Kalau selama ini kita suka ria, ya, ujub, membangga-banggakan prestasi, sekarang kita lewati. Kalau selama ini suka membelalak matanya melihat tas-tas yang branded, sudah di mall itu kan, wah itu sudah sale, ya, sudah sale limited edition, wah sudah limited edition, tinggal satu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mutar itu nggak dapat lagi ini. Itu iblisnya gua luar biasa itu. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk di mall, sikapnya begini, Masya Allah, Subhanallah. Betapa banyak barang-barang yang saya tidak perlukan di sini. Betapa banyak barang-barang yang saya tidak butuhkan di sini. Ya. Suaminya, Bu, ini hari ulang tahunnya kan mau beli apa? Saya traktir kok. Enggak, aku enggak butuh semua ini. Ibu butuh apa? Ya, aku cari musalah. Aku mau salat. Ya. Apalagi aku butuh mushaf Al-Quran. Aku mau ngaji. Jadi, tapi kalau masih perasaannya mau memboyong semua isi mall itu pulang ke rumahnya, wah itu belum itu. Jadi boleh ke mall, tapi nguji iman. Jadi kalau imannya masih mau memboyong sebanyak-banyaknya pulang ke rumah, berarti duniawinya tinggi. Tapi kalau masuk ke mall, Masya Allah, betapa banyak yang saya tidak perlukan di sini. Ya. Coba kalau ibu-ibu ke mall, mana yang diucapkan, saya tidak perlukan kalian. Atau, Pak, ayo Pak, ini tinggal satu. Nah, jadi itu uji iman.
Jadi bukan cuci mata, uji iman. Ya. Kalau sudah mampu mengatakan dalam hatinya, saya tidak perlukan itu. Padahal dulu begitu melihat mereknya itu branded, buatan Paris, ya, diskon lagi, udah dia nggak mau tinggalkan itu. Gesek aja Pak, nanti gampang. Wah. Begitu dibelikan cuma 1 minggu ditaruh di kasur, habis itu ditaruh di meja, ya. Habis itu nanti udah dilupakan taruh di mana, di mobil tuh. Jadi jatuh cintanya cuma seminggu. Itu iblis. Maka itu kita mencoba untuk meninggalkan pandangan yang suka cepat bosan. Nah, itulah Ibu. Kalau sudah melewati bulan suci Ramadan nanti itu talak 3 semuanya, langganan dosa-dosa. Itulah hebat. Udah jadi wali. Ada pertanyaan? Baik, syukur Prof. Nanti kita lihat sama-sama ya di jelang penghujung Ramadan di akhir 2 minggu. Apakah Bapak Ibu ini lebih suka menguji iman ke mall atau lebih suka memakmurkan masjid ya di sini ya, sesuai dengan petuah dari Profesor Nazar. Prof, di penghujung segmen kita ini bisa minta tolong ke Prof Nazar untuk menggarisbawahi ibrah apa saja yang bisa kepetik wabil khusus di bulan suci Ramadan ini terkait dengan tarbiyah pendidikan akhlak kita sebagai umat muslim. Tapi jangan kita ngerjain ibu-ibu saja, bapak-bapak juga. Ya, kalau ibu-ibu itu kan sukanya ke tempat-tempat parfum, pakaian, tas, sepatu. Tapi bapaknya saya tunggu di toko elektronik ya kan. Udah punya handphone, ganti lagi handphonenya. Ya. Jadi bapak-bapak itu sukanya elektronik. Ya, sukanya jam. Kalau ibu-ibu, semuanya elektronik juga suka kan. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu sekalian. Ramadan ini untuk menjinakkan pikiran liar kita. Ya, selama kita tidak mampu menjinakkan pikiran kita yang liar-liar ini, maka kita tidak mendapatkan khasiat Ramadan. Jadi insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mampu bertransformasi dari dunia oriented kepada akhirat oriented. Kalau kita mencari akhirat, dunianya ikut. Tapi kalau kita hanya mencari dunia, akhiratnya enggak ikut. Jadi kalau mau dapat dunia akhirat, cari Tuhan. Tapi kalau mencari dunia tanpa akhirat, cari materi. Insya Allah bulan suci Ramadan ini mendidik kita untuk memprioritaskan perhatian kita kepada Tuhan. Lihat hasilnya Bu, berkah nanti ternyata dunia akhiratnya dapat. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Nanti coba kita cek sama-sama ya di HP kita, lebih banyak buat ngaji ya di Quran digitalnya atau buat belanja ya sama-sama, dan coba sama-sama kita untuk men-switch tadi seperti yang diingatkan oleh Profesor Nazar, men-switch stigma berpikir kita bahwa dari dunia oriented ke akhirat oriented. Dan tantangannya bukannya itu lebih ringan Prof untuk di bulan suci Ramadan ini agar kita lebih rajin ibadah karena setan pun dibelenggu semacam itu. Itu dari ungkapan orang awam bahwa setan dibelenggu di bulan suci Ramadan, jadi kita lebih mudah untuk beribadah. Seperti itu kah Prof? Tafadhal Prof. Ya, memang setan itu dirantai, tapi jangan sampai bulu matanya perantainya itu kan. Ngantuk kalau dengar ceramah itu kan, tapi begitu melihat YouTube itu membelalak matanya gitu kan. Jadi jangan salah. Kalau setan itu dirantai di bulu mata, aduh begitu ngaji ngantuk gitu kan. Tapi pada saat kesempatan lain, begitu Instagramnya membelalak matanya, lupa berjam-jam tuh buka itu handphone. Tapi giliran buka Quran, 1 halaman capek gitu kan. Ketawa pengalaman itu. Iya. Baik Prof. Syukran jazilan Prof telah mengingatkan bagaimana kita agar selalu berbuat
yang lebih baik lagi, wabil khusus di bulan suci Ramadan, agar kita sama-sama muhasabah, ayo semuanya digunakan sebaik apa bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, seperti tadi yang diingatkan oleh Prof, bahwa switch berpikir kita dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.